Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast ini. Perkenalkan, nama saya Fikri Aditya Rasyad, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknik Manufaktur, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pewawancara dalam podcast Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh narasumber saya, yaitu teman saya sendiri, Mas Rehan. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rehan Adipura, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, dan di sini saya sangat-sangat berterima kasih sudah diundang podcast oleh Mas Fikri dan telah berkesempatan untuk mengisi podcast saat ini. Baik, terima kasih Mas Rehan sudah bersedia hadir dalam podcast ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas salah satu tema penting dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu demokrasi Indonesia, membangun budaya demokrasi menuju masyarakat madani yang berkeadilan. Tema ini dipilih karena demokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Demokrasi bukan hanya sekedar pelaksanaan pemilu atau memilih pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan berpendapat, menghargai hak orang lain, musyawarah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era modern dan perkembangan teknologi saat ini, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti penyebaran berita hoax, politik identitas, rendahnya literasi politik, serta sikap apatis sebagian masyarakat terhadap isu kenegaraan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda khususnya mahasiswa untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui podcast ini, kami akan berdiskusi mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi masyarakat, serta bagaimana peran generasi muda dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Baik Mas Rehan, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, menurut Mas Rehan, apa pengertian demokrasi secara umum dan bagaimana penerapannya di Indonesia? Oke, kecimpung di dunia demokrasi. Saya juga pernah beberapa kali ngikutin demo dan sebagainya, bahwa saya melihat masyarakat Indonesia ini sangatlah aktif di berdemo gitu. Kemarin ini sempat kita lihat sendiri di Jogja sendiri, sudah beberapa kali dilaksanakan demo di kepolisian, demo di DPR dan lain sebagainya. Menurut saya demo itu secara umum adalah menyuarakan hak atau suara berpendapat kita untuk menuju suatu hal ataupun keputusan yang lebih baik. Misal kayak kemarin di kasus yang pemerintah lima peraturan itu yang tidak dijalankan secara utuh oleh pemerintah dan hanya di ACC beberapa hal saja. Menurut saya itu adalah sebuah apa ya sebuah keberhasilan dari demokrasi itu sendiri, karena kita menyuarakan pendapat walaupun pada akhirnya tidak semua disetujui oleh pemerintah, tetapi beberapa hal yang diskusikan dan juga diberikan kepada pemerintah itu diterima beberapa hal begitu. Menurut saya demokrasi harus bersifat terbuka, harus bersifat inklusif, tidak membeda-bedakan siapa yang ingin bersuara. Kemudian juga harus berdasarkan hal yang dimusyawarahkan bersama. Begitu Mas Fikri. Oh ya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Mas Rehan sendiri mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Oke, kondisi demokrasi di Indonesia saat ini bisa kita bilang agak memprihatinkan ya teman-teman semua, karena menurut saya adalah banyak sekali contoh-contoh masyarakat yang telah bersuara, kemudian kami para mahasiswa juga mencoba bersuara untuk kebaikan di Indonesia ini. Tapi banyak sekali arogansi-arogansi dari para pihak yang di atas, bahwa mereka cuma masih mahasiswa, mereka masyarakat biasa, suara mereka
tidak terlalu berpengaruh terhadap kita. Suara mereka belum berdasarkan ilmu yang sebenarnya gitu. Pendapat mereka mungkin mengasumsikan seperti itu, tetapi perlu kita garis bawahi bersama-sama bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dan salah satu hak sebagai masyarakat Indonesia yaitu kita dapat bersuara secara terbuka, berpendapat secara terbuka tanpa ada rasa intimidasi dari pihak manapun. Tetapi memang adalah yang kita harus garis bawahi beberapa demokrasi yang telah dilakukan oleh masyarakat kita termasuk para mahasiswa itu sendiri telah membuahkan beberapa hasil, tidak sepenuhnya nihil ataupun tidak berguna sama sekali karena arus teknologi saat ini sangatlah deras ya teman-teman. Kita berdemokrasi, warga negara lain juga melihat, kemudian para pihak atas yang arogan itu melihat bahwa oh ternyata yang peduli bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi dari masyarakat luar juga mengasumsikan hal yang sama. Maka dari itu, menurut saya demokrasi di Indonesia saat ini lebih dipermudah sih, Mas Fikri, karena kita bisa melihat hal-hal sepele pun bisa viral gitu. Misal kayak ucapan beberapa hal terkait program pemerintah kemarin juga sempat dikritisi oleh beberapa petinggi di negara lain, kayak kok bisa gini, kok bisa gitu. Eh, apa urgensi dari program tersebut dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa tunggu bersama-sama saja ya Mas Fikri terkait demokrasi Indonesia ini akan semakin membaik atau semakin bagaimana. Tapi pastinya kita bersama-sama berdoa bahwa demokrasi Indonesia harus bersifat terbuka dan juga tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Gitu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Oke. Menurut Mas Rehan, apa pengaruh pemilu terhadap demokrasi Indonesia? Oke. Kemarin mau sempat cerita dikit. Waktu itu saya sangat susah ya ngurusin apa ya pemilu saat itu karena waktu itu pemilu pertama saya kebetulan bukan dari orang Jogja asli, saya berasal dari Bekasi. Kemudian saya mencoba untuk apa ya mencoblos waktu itu, tapi ternyata prosesnya panjang banget Mas Fikri. Jadi kayak kita harus ke pusat pemerintahan setempat, habis itu kita juga harus ngelapor ke pihak yang ada di Bekasi bahwa saya ingin mencoblos di sini, habis itu baru kita ke tempat coblos gitu. Kenapa nggak langsung sekalian lewat online dan lain sebagainya gitu loh biar cepat. Itu sih yang agak memberatkan, tapi itu bisa menjadi tambahan ke depannya. Menurut saya pemilu sendiri waktu yang saya hadapi kemarin di zamannya Pak Prabowo, Bapak Ganjar dan Bapak Anies, saya memilih jadi salah satu orang tersebut, tetapi bukan presiden saat ini. Tapi yang saya yakini adalah setiap orang juga pasti kan memiliki sudut pandangnya masing-masing ya. Saya melihat orang yang saya pilih itu menurut saya orang yang bisa memimpin Indonesia lebih baik ke depannya, tetapi tidak juga menutup kemungkinan ke paslon-paslon yang lain. Eh, Berjalan lancar, tetapi yang saya herankan adalah kenapa masih ada perbedaan dari setiap stasiun TV perolehan suara. Misal, paslon 1 58, tapi di stasiun lain paslon 1 45. Kayak apakah data ini tuh clear gitu? Apakah kayak kok bisa-bisanya kan stasiun TV kan pasti ditonton oleh banyak masyarakat ya. Memang banyak sekali masyarakat yang sekarang nggak nonton TV gitu. Mungkin dari situ kayak kita cuman satu platform aja kan waktu itu sempat TikTok juga ada kayak apa ya presentasi online gitu. Ya menurut saya itu sih keterbukaan informasi, kejelasan suaranya tuh kejelasan perolehan suaranya tuh harus divalidasi lebih lanjut lagi, nggak kayak yang cuman sekedar dari televisi aja gitu. Tapi memang ya mau gimana ya, masih bingung juga caranya gimana ke depannya, pokoknya harus lebih baik lagi. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membangun budaya demokrasi yang baik di lingkungan masyarakat? Oke, kita bisa melihat dari lingkungan mikro dulu baru ke lingkungan makro. Menurut saya lingkungan mikro di kehidupan kita sehari-hari kayak di keluarga, kita harus juga menerapkan demokrasi. Kita harus terbuka akan pendapat dari orang tua, kita harus terbuka akan pendapat dari adik-adik kita, kakak kita, karena
dari situlah kita dilatih untuk sama-sama saling mengerti, sama-sama saling berusaha percaya, dan sama-sama saling berani membuka suara begitu. Lingkungan mikro juga bukan hanya di keluarga saja, sekolah, organisasi, kemudian lingkungan masyarakat. Itu banyak sekali macam-macam yang mesti dipikir. Karena sebelumnya saya juga berkecimpung di lingkungan masyarakat, di organisasi masyarakat, organisasi kampus. Dan menurut saya hal yang terpenting dari sebuah organisasi adalah kita bisa mendengarkan dan kita juga bisa sama-sama saling berpendapat. Kita memiliki rasa respect terhadap komunikasi kita masing-masing begitu. Dan menurut saya di lingkungan makro tentu saja sekali lagi mungkin dari hambatan komunikasi itu sendiri, karena menurut saya adalah banyak sekali miskomunikasi. Misal kita dari sumber pertama ke sumber kedua kita ngomong A, tapi nanti sumber kedua ke sumber tiga ada A plus B. Nah biasanya begitu tuh yang bikin ditambah tambahin, jadi kayak seakan-akan sampai ke pusatnya tuh udah beda lagi gitu. Kayak misal gosip lah, kita gosip ke A ke B nanti ditambah-tambahin jeleknya, B ke C ditambahin lagi jelek-jeleknya. Jadi kayak ya itu sih hambatan-hambatan komunikasi yang masih kita hadapkan di era demokrasi saat ini, apalagi di lingkungan teknologi kita saat ini. Kayak kita ngechat A begini, ntar di forwardnya lain-lain lagi gitu. Maka dari itu mungkin yang harus kita tanamkan kesadaran sih, kesadaran bahwa kita bersuara itu berdasarkan aspirasi dari hati kita masing-masing gitu, dan jangan ada yang ditambah-tambahkan, ditutupi, atau kayak ngomong gak jujur gitu sih, karena itu bakalan berpengaruh ke diri kita masing-masing ataupun ke lingkungan yang lebih besar. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya saja. Apa peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi di Indonesia? Wah, kalau ngomongin peran mahasiswa ya banyak banget Mas Fikri. Kayak semisal beberapa kan ada kasus KS ya di beberapa kampus. Beberapa kampus juga termasuk kampus saya sendiri terkadang juga mengalami kayak hal-hal seperti itu gitu. Jadi menurut saya kita jangan takut sama orang yang sudah berkuasa. Orang yang di atas bisa di bawah, orang yang di bawah bisa di atas. Ya roda terus berputar ya gitu. Jadi jangan pernah mencoba untuk takut, tetapi kita juga harus hati-hati karena memang para pihak-pihak yang biasanya otoriter atau yang biasanya memiliki kekuasaan itu arogansinya tinggi sekali. Jadi kita juga jangan yang demo tanpa memikirkan strategi, taktik, dan juga kita juga harus memperjelas visi misi kita. Demo tuh mau ngapain? Demo tuh kita nggak yang cuman asal ikut-ikutan gitu loh. Kayak ntar ditanya semisal kita ketangkep, kamu demo ngapain? Gak ditanya jauh-jauh malah digebukin sama itu pihak atas. Jadi kita juga harus tahu visi misi kita mau demo tuh ngapain. Kita bersuara untuk menyuarakan hal apa gitu. Karena sekali lagi suara itu hak kita bersama. Suara itu hak semua orang di dunia ini. Mau orang itu pun nggak bisa ngomong, mereka bisa bersuara lewat tulisan, lewat karya dan lain sebagainya. Maka dari itu ya sangatlah penting bagi kita para mahasiswa untuk menjadi public figure. Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat yang lain bahwa kita masih berani bersuara loh, kita nggak takut sama hal-hal yang berbau kesepakatan mutlak. Maka dari itu saran saya kepada generasi mahasiswa-mahasiswa baru ataupun kita sesama-sama mahasiswa, jangan pernah takut untuk mencoba bersuara, karena satu suara kita sangat berpengaruh untuk keputusan di bangsa Indonesia ini. Oke, baik. Untuk teman-teman dengerin saran dari Mas Rehan tadi ya, biar jadi lebih baik ke depannya. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Menurut Mas Rehan, apakah media sosial lebih banyak membantu atau justru merugikan demokrasi di Indonesia saat ini? Berbicara tentang media sosial ya teman-teman, media sosial juga baru ada kan di tahun belasan kemarin ya, tempat membludak penggunanya karena era transformasi digital ini
terlalu kencang ya menurut saya. Kita juga seakan-akan bingung nih mau beradaptasinya gimana. Tahun kemarin sempat ada launching AI dan lain sebagainya, kita juga bingung. eh ini orang beneran ngomong secara langsung atau pakai AI nih? Mereka demokrasinya secara langsung atau memang menggunakan AI biar nggak ketahuan pemerintah nih? Itu masih banyak sekali hal-hal disfigurasi informasi yang masih kita apa ya masih bisa kita bingungkan gitu. Ya salah satunya itu maksud kita harus dibekali tentang kesadaran literasi digital sih, karena banyak sekali hoax, banyak sekali hal-hal yang cepat memancing kita untuk bersuara tapi bersuaranya salah gitu, kita nggak riset dulu gitu. Makanya mungkin di era saat ini kita harus meningkatkan literasi digital sih. Jadi kayak kita misal baca berita tentang pemerintah menaikkan harga pokok bla 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 bla, terus kita cari nih informasinya beneran ada atau enggak, beneran valid atau enggak, pemerintah menaikkan harga bahan pokok itu karena apa, apakah hal pertimbangan itu memang benar-benar harus dilakukan secara urgensinya itu memang benar-benar penting atau emang kayak kepentingan pihak mereka aja gitu. Dari situ baru kita berani berpendapat karena kita udah punya bukti-bukti gitu loh. Kita juga udah nanya ke pihak-pihak yang sebenarnya adalah mereka yang bertanggung jawab. Misal kita ngeliat di website apa yang namanya pengeluaran dana pemerintahan itu kan ada di website ya. Kita kayak benar-benar harus kritis lah. Jadi mahasiswa kritis lah sedikit. Banyak sih harusnya. Karena kalau nggak kita yang kritis siapa lagi gitu. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, apa dampak jika masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap demokrasi dan politik? Berbicara tentang dampak, banyak sekali tentunya dampak yang akan dirasakan oleh bangsa Indonesia ini ketika generasi muda sudah tertutup matanya untuk berani bersuara dan berani mengungkapkan apa yang menurut mereka benar. Dari dulu di zaman Soekarno, Soeharto dan sebagainya, banyak masyarakat yang berusaha menjatuhkan ke pemerintahan, termasuk mahasiswa ya. Mahasiswa waktu itu banyak banget. Walaupun saya nggak tahu nama masing-masing mahasiswa itu, cuman saya melihat kayak sejarah kelam di Indonesia bahwa kalau misal mahasiswa itu adalah tombak kedua dari keberlangsungan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena dari mahasiswa itu pun kita melahirkan para pemerintah-pemerintah yang berkompeten seharusnya ya. Mereka juga harusnya sadar bahwa mereka juga pernah menjadi sebagian dari masyarakat Indonesia. Mereka sudah menjadi sebagian dari pelajar yang berusaha mengaplikasikan ilmunya langsung ke lingkungan masyarakat, berusaha untuk sama-sama menyejahterakan, bukan menyejahterakan tempat makan mereka sendiri, tapi menyejahterakan tempat makan orang lain juga gitu loh. Jadi kayak sangatlah penting dan jangan apatis, jangan merasa bahwa suara kita tidak didengar. Bahkan seharusnya kalau kita merasa suara kita tidak didengar, harusnya kita mengajak banyak suara lain gitu loh. Kayak, ayo teman-teman, apakah kayak kita bikin seputar informasi kayak kita tuh nggak harus bersuara di depan publik aja loh. Kita bisa bersuara misal di Threads, kita bisa bersuara di Instagram melalui postingan feeds, melalui konten. Gak yang semata-mata kita harus terjun langsung di lapangan loh. Kalau kalian takut tentang gas air mata ataupun tentang kita takut ditangkap sama polisi dan sebagainya, kita bentuk komunitas forum online gitu. Kita sama-sama menjaga untuk Indonesia bisa menjadi Indonesia yang baik secara damai dan secara utuh gitu. Karena janganlah apatis diri sendiri, janganlah mentingin diri sendiri. Kita juga kan makhluk sosial ya, kita sosiality melihara. Kita nggak boleh semata-mata kayak ya itu mah kepentingan masyarakat, kita udah cukup makan gitu. Jangan termakan akan omongan pemerintah.
masyarakat Indonesia cuma perlu makan, itu aneh sih. Kita kan perlu kaya juga ya, kita perlu memperkaya diri kita terhadap hal-hal lain, ilmu dan lain sebagainya. Gak semata-mata kita cuma makan, kalau makan kita nggak ada bedanya sama sapi, domba dan lain sebagainya itu loh. Emang atasan nih nggak jelas ya. Lanjut nanti. Oke, ke pertanyaan terakhir, apa harapan Mas Rehan untuk masa depan demokrasi Indonesia? Harapan saya ya, wah harapan, kalau ngomongin harapan pastinya harus yang relatable sih ini, nggak boleh yang kayak apa ya, yang mustahil nih. Tapi kalau ngomongin harapan, saya berharap masyarakat Indonesia bisa bijak dalam melihat berbagai informasi. Masyarakat Indonesia nggak boleh malas baca, masyarakat Indonesia nggak boleh malas riset. Kita harus kritis terhadap apapun program dari pemerintah, karena program dari pemerintah itu juga berlangsung ke kehidupan kita, berlangsung ke kehidupan anak-anak kita nanti, dan juga bagaimana Indonesia ini menjadi negara emas tahun 2030 yang insya Allah akan terjalankan dengan baik itu. Karena kayak semisal banyak sekali program-program pemerintah yang menurut saya itu kayaknya nggak perlu dilakukan deh. Contohnya? Ya banyak lah, makan-makan itu, makan yang menghabiskan berapa triliun sehari itu, Iya. kan itu bisa dialihkan ke dana pensiunan guru. Ya kita prihatin ya, dosen-dosen kita, guru-guru kita yang telah membawa kita sampai saat ini, dosen-dosen dan guru-guru kita yang telah membawa pemerintah kita berjaya saat ini, kenapa tidak diberikan apresiasi yang layak bagi mereka? Kayak mereka juga masih kesulitan untuk mobilisasi mereka dalam berkendara, mobilisasi mereka dalam mengajar. Kayak masih banyak sekali guru-guru yang saya lihat masih naik angkot, masih ditagi sama apa rental motor tuh. Mereka sampai kayak mengutamakan sekolah, mengutamakan para siswa, dan mereka kebanyakan ya, maksudnya yang saya tanya adalah mereka benar-benar ikhlas, mereka tidak berharap sama pemerintah sama sekali, mereka benar-benar ikhlas mengaplikasikan ilmu mereka benar-benar ikhlas ingin membentuk bangsa Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia menuju generasi yang pinter baca, pinter ngitung, dan karena kita ada program dari pemerintah yang menurut saya kurang apa ya, terlaksana dengan baik gitu. Kan sekarang kan kita dipaksa untuk naik kelas ya. Iya, naik kelas. Menurut saya kalau misal siswa itu belum kompeten dulu nih, saya banyak sekali yang tinggal kelas gitu. Itu di tahun 2018, 2017. Mungkin sebelum programnya Pak Nadiem waktu itu. Saya jujur sangat mengapresiasi bahwa program Pak Nadiem sangat-sangat banyak ya berguna, kayak Gojek dan sebagainya, mencerdaskan anak bangsa. Tapi memang ada program, bukan dari Pak Nadiem sendiri, tapi banyak dari program-program pemerintah lain yang menurut saya harus ditinjau lebih lanjut. Masyarakat Indonesia harus lebih kritis, kayak kita kasih saran kayak gini loh, baiknya gini-gini, menurut Pak Nadiem gimana, menurut pemerintah gimana. Karena forum terbuka itu sangat penting ya. Asal forum terbuka harus lewat demo besar-besaran dulu. Demo besar-besaran itu mengakibatkan banyak hal loh mas, kayak misal kemacetan lalu lintas, kemudian kayak mereka juga harus mengorbankan waktu kerja mereka, waktu belajar mereka untuk menyuarakan hal-hal yang kadang tuh nggak tahu ya diperhatiin atau enggak ya, nggak tahu didengarkan atau enggak ya. Mereka kan dari dalam gedung ya, pagar antara pagar sama gedung mereka tuh jaraknya kan jauh banget ya. Terus sih masa iya denger kalau nggak langsung terjun ke pagar atau nggak langsung terjun ke lingkungan depan masyarakat. Jadi menurut saya pemerintah jangan arogan, masyarakat juga jangan arogan. Kita sama-sama saling mengerti, kita sama-sama saling menguatkan dan membantu. Kita membantu pemerintah membantu kita, begitu. Oke, baik Mas Rehan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, pendapat, dan wawasan yang telah Mas Rehan sampaikan mengenai demokrasi Indonesia.
Dari hasil diskusi tadi, kita dapat memahami bahwa demokrasi Indonesia merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan politik atau pemilu, tetapi juga menyangkut sikap saling menghargai, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan keadilan sosial. Kita juga memahami bahwa generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu berpikir kritis, bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai perbedaan pendapat, dan ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun negara. Saya pribadi berharap demokrasi Indonesia ke depannya dapat menjadi lebih baik, lebih adil, dan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi pembelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fikri Aditya Rasyad, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi teknik manufaktur, selaku pewawancara. Saya Rehan dari Fakultas Psikologi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.